Kamu itu cuma pembantu kantor. Hardik suamiku. Dia menceraikanku demi wanita yang lebih berkelas. Aku pergi membawa kunci rahasia perusahaan. 6 bulan kemudian, teleponku berdering. Suaraku terdengar di seberang sana, memohon sambil menangis. Tolong pinjami aku uang untuk makan. Dia lupa, akulah nyawa bisnisnya. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Kalian sedang menyimak cerita ini sambil aktivitas apa? Nyapu, ngepel, tiduran, atau rebahan? Yuk, kita simak ceritanya. Cahaya matahari pagi yang pucat baru saja merayap masuk melalui celah gorden jendela kamar yang mewah itu. Jam dinding digital di atas nakas menunjukkan pukul 4.30 pagi. Maya sudah terbangun 15 menit sebelumnya. Tanpa suara, ia menyibakkan selimut, memastikan pergerakannya tidak membangunkan pria yang masih tertidur pulas di sampingnya. Raka, suaminya, mendengkur halus. Wajah tampan Raka terlihat damai. Berbeda jauh dengan raut wajah yang sering ia tunjukkan pada Maya belakangan ini, wajah penuh tuntutan dan ketidaksabaran. Maya melangkah ke dapur dengan rutinitas yang sudah mendarah daging selama 5 tahun pernikahan mereka. Ia tidak membiarkan asisten rumah tangga menyentuh keperluan pribadi Raka. Kopi Arabica dengan gula aren sedikit, setelan jas biru navy yang sudah disetrika licin, hingga dasi dengan simpul Windsor yang sempurna, semuanya adalah karya tangan Maya. Pukul 6.30. Raka turun dari tangga sambil membetulkan jam tangan mahalnya. Aromanya wangi maskulin. Rambutnya tertata rapi dengan pomade. Ia terlihat seperti eksekutif muda yang sukses. Gambaran sempurna dari seorang pria yang memegang dunia di tangannya. Dasi yang abu-abu mana, Mei? Tanya Raka tanpa menoleh. Matanya sibuk menatap layar ponsel. Sedang di laundry. Mas, ada noda kopi kemarin. Yang biru ini lebih cocok untuk meeting dengan klien dari Surabaya nanti siang. Jawab Maya lembut sambil menyodorkan secangkir kopi hangat. Raka menyeruput kopinya sedikit, lalu meletakkannya kembali dengan kasar. Kamu ini, dibilangin aku mau pakai yang abu-abu. Kamu tuh nggak ngerti fashion, Mei. Penampilanku itu investasi. Kalau aku kelihatan kaku begini, klien bisa lari. Maya hanya tersenyum tipis, menelan kalimat pedas itu. Maaf, Mas. Nanti aku ambilkan di laundry pulang kerja. Ya sudah, aku berangkat. Ucap Raka dingin. Ia bahkan tidak mencium kening Maya. Ritual yang sudah hilang sejak setahun lalu. Jangan lupa transfer uang bulanan buat ibu. Ibu bilang mau arisan berlian. Iya, Mas. Hati-hati. Setelah mobil sport Raka menderu meninggalkan halaman rumah, Maya tidak lantas bersantai atau menonton televisi seperti dugaan Raka. Wajah patuh dan sederhananya berubah menjadi sorot mata yang tajam dan cerdas. Maya masuk ke ruang kerjanya yang kecil di sudut rumah, menyalakan laptop berspesifikasi tinggi miliknya. Jari-jarinya menari lincah di atas keyboard. Di layar, terpampang laporan keuangan PT Raka Abadi Sentosa, perusahaan milik suaminya. Maya menghela napas panjang saat melihat neraca bulan ini. Merah lagi, gumamnya. Pengeluaran entertainment Raka terlalu besar. Makan malam di hotel bintang 5 kali seminggu. Hadiah-hadiah yang tidak tercatat. Raka, kamu pikir uang perusahaan itu air keran? Tanpa sepengetahuan Raka, Maya mulai bekerja. Ia bukan sekadar istri rumah tangga. Maya adalah lulusan terbaik manajemen bisnis yang memilih mengabdi pada suaminya. Ia membuka draft proposal bisnis yang semalam Raka banggakan. Proposal itu penuh dengan lubang, perhitungan marin keuntungan yang tidak masuk akal, dan strategi pasar yang usang. Dengan teliti, Maya merombak proposal itu. Ia memperbaiki arus kas, menutupi kerugian operasional dengan memindahkan dana dari tabungan pribadinya, uang warisan orang tuanya yang cukup besar, agar neraca perusahaan terlihat sehat di mata investor. Ia mengirimkan email revisi itu ke sekretaris Raka dengan nama samaran, Konsultan M. Raka selalu berpikir bahwa perusahaannya hebat dan sekretarisnya lah yang membereskan segalanya, tanpa tahu bahwa di rumah, istrinya sedang menyelamatkan kapal
yang nyaris karam itu setiap hari. Malam harinya, Raka pulang dengan wajah berseri-seri. Namun, kegembiraan itu bukan untuk Maya. Hebat kan aku hari ini? Raka melempar jasnya ke sofa. Investor setuju menanam modal 3 miliar. Mereka bilang proposal perusahaanku sangat visioner. Alhamdulillah, Mas. Selamat ya. Sambut Maya sambil membawakan segelas air putih. Itu berkat kerja keras Mas. Raka menatap Maya dari ujung kaki ke ujung kepala. Maya mengenakan daster batik rumahan yang nyaman. Wajahnya polos tanpa riasan. Raka mendengus. Iya dong, jelas kerja kerasku. Coba kalau aku ngikutin saran kamu yang suruh hemat-hemat itu. Mana mau investor masuk? Cibir Raka. Ia kemudian mengeluarkan ponselnya. Tersenyum melihat sebuah notifikasi Instagram. Lihat nih Amanda. Maya tercekat. Amanda adalah mantan pacar Raka saat kuliah dulu. Wanita yang meninggalkan Raka karena saat itu Raka belum mapan. Dan kini kembali menjanda setelah suaminya yang kaya meninggal. Kenapa dengan Amanda, Mas? Lihat story-nya. Dia baru pulang dari Paris. Fashionable banget. Dia ngerti cara menikmati hidup. Nggak kayak kamu, Mei. Tiap hari di rumah, dasteran. Kalau diajak ngobrol isinya cuma, Mas, tabungan, Mas, asuransi, Mas, dana darurat. Membosankan. Hati Maya mencelos. Padahal ia membahas tabungan karena ia tahu kondisi keuangan perusahaan Raka yang sebenarnya rapuh. Mas, aku cuma mau memastikan masa depan kita aman. Perusahaan kan fluktuatif. Halah, alasan, potong Raka. Kamu itu memang kaku. Nggak bisa ya kamu dandan dikit? Beli baju yang branded? Uangku banyak. Mei, aku ini raja di kantorku. Masa ratunya kucel begini? Raka berdiri, meninggalkan Maya yang mematung di ruang tengah. Aku mau tidur. Jangan ganggu aku dengan ocehan soal tagihan listrik atau gaji karyawan malam ini. Maya menatap punggung suaminya yang menaiki tangga. Di balik diamnya, ada gemuruh yang mulai memuncak. Raka merasa dirinya raja karena mahkotanya berkilau, tanpa sadar bahwa Mayalah pengrajin yang memoles mahkota itu setiap hari agar tidak berkarat. Dan malam itu, Maya mulai bertanya-tanya, sampai kapan ia harus memoles benda yang tak lagi menghargainya? Ruangan itu bernuansa putih gading dengan aromaterapi lavender yang seharusnya menenangkan. Namun bagi Maya dan Raka, atmosfer di dalam ruang konseling pernikahan itu terasa mencekik dan panas. Dr. Siska, seorang konselor pernikahan senior, duduk di hadapan mereka dengan kacamata bertengger di hidung, memegang papan jalan dengan catatan yang sudah penuh coretan. Raka duduk dengan kaki disilangkan, menyandarkan punggungnya dengan angkuh. Sementara Maya duduk tegak, kedua tangannya saling meremas di pangkuan, mencoba mencari kekuatan. Jadi, Pak Raka, Dr. Siska membuka pembicaraan dengan nada lembut namun tegas. Bisa dijelaskan lebih spesifik apa yang membuat Bapak merasa pernikahan ini sudah tidak bisa dipertahankan? Dari sesi sebelumnya, Bapak hanya mengatakan, tidak cocok. Tapi Maya merasa dia sudah melakukan semua kewajibannya. Raka mendengus kasar. Tawa sinis keluar dari mulutnya. Ia menoleh ke arah Maya dengan tatapan merendahkan, seolah melihat kotoran di ujung sepatunya. Kewajiban? Ya, kalau kita bicara soal nyiapin baju, masak, ngurus rumah, okelah dia kerjakan. Tapi pernikahan itu bukan cuma cari pembantu gratis. Dok, kata Raka tajam. Mas. Maya mencoba menyela pelan. Diam kamu, Mei. Biar aku yang ngomong. Biar dokter tahu betapa tersiksanya aku. Potong Raka cepat. Ia kembali menatap Dr. Siska. Dok, saya ini laki-laki sukses. Perusahaan saya omsetnya miliaran. Saya butuh partner yang sepadan. Yang bisa diajak ke pesta koktail. Yang nyambung kalau ngomongin lifestyle, seni, atau destinasi liburan di Eropa. Raka menunjuk Maya dengan dagunya. Dia cuma tahu angka. Dok, setiap saya pulang, pertanyaannya selalu, gimana cash flow hari ini? Apa utang vendor sudah dibayar? Kepala saya mau pecah.
Di kantor saya sudah pusing urus bisnis, di rumah saya butuh hiburan, bukan auditor keuangan. Dokter Siska mencatat sesuatu. Tapi Pak, bukankah wajar istri peduli dengan keuangan keluarga? Itu bentuk perhatian. Itu bukan perhatian, itu obsesi. Bentak Raka, emosinya mulai meledak. Wajahnya memerah. Ibuku benar dari dulu. Harusnya aku tidak menikahi wanita udik seperti dia. Harusnya aku menikahi Amanda. Nama itu disebut lagi. Maya merasakan dadanya sesak. Seolah pasokan oksigen di ruangan itu menipis. Amanda itu wanita berkelas. Dok, dia tahu cara membawa diri. Dia wangi, modis, dan manja yang bikin laki-laki merasa dibutuhkan sebagai pelindung. Kalau sama Maya. Raka menatap mata Maya dalam-dalam, bersiap melontarkan kalimat yang sudah ia simpan lama. Bersamamu, aku seperti hidup dengan kalkulator berjalan. Kamu kaku, membosankan, dan tidak punya gairah hidup. Aku malu. Mei, aku malu bawa kamu ke acara rekan bisnisku. Mereka bawa istri-istri yang cantik dan glamor, sementara aku bawa istri yang tasnya saja tas pasar tahun lalu. Suasana hening seketika. Hening yang menyakitkan. Bahkan suara detak jam dinding terdengar seperti palu godam. Raka menarik napas panjang, lalu mengucapkan kalimat pamungkasnya. Aku ingin cerai. Titik. Aku mau hidup bahagia. Dan kebahagiaan itu nggak ada di kamu. Dokter Siska terdiam, lalu menatap Maya dengan pandangan iba. Ia sudah sering menangani kasus seperti ini, dan biasanya, sang istri akan menangis histeris, memohon, atau melempar barang. Dokter Siska menyiapkan tisu, bersiap menenangkan Maya. Namun, yang terjadi selanjutnya membuat Raka dan Dokter Siska terperangah. Maya tidak menangis. Tidak ada air mata yang jatuh. Ia menarik napas panjang, sangat dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Bahunya yang tadi tegang kini rileks. Ia mengangkat wajahnya, menatap Raka tepat di manik matanya. Tatapan itu bukan tatapan istri yang terluka, melainkan tatapan seorang manajer yang baru saja memutuskan kontrak kerja dengan klien yang merugikan. Baik, ucap Maya. Suaranya tenang, datar, dan dingin. Sangat kontras dengan ledakan emosi Raka barusan. Raka mengerutkan kening. Baik, apa maksudmu? Jika itu maumu, Mas. Aku kabulkan sekarang juga. Lanjut Maya tegas. Ia tidak memanggilnya dengan nada manja atau sedih. Kamu bilang aku kalkulator berjalan, kan? Kalau begitu, kalkulatorku sudah menghitung. Hubungan ini sudah defisit. Biaya emosional yang kukeluarkan untuk melayanimu jauh lebih besar daripada keuntungan kebahagiaan yang kudapat. Raka ternganga. Ia mengharapkan drama. Ia mengharapkan Maya bersimpuh di kakinya. Memohon jangan diceraikan karena Raka adalah sumber nafkahnya. Ia sudah menyiapkan skenario untuk menendang Maya yang sedang menangis. Tapi ketenangan Maya ini melukai egonya. Kamu nggak sedih? Kamu nggak sadar kamu bakal kehilangan siapa? Aku Raka. Aku yang kasih kamu makan. Raka meninggikan suaranya, mencoba mengintimidasi. Maya tersenyum tipis, senyuman yang sulit diartikan. Simpan sombongmu itu untuk sidang perceraian nanti. Mas, kamu bilang kamu ingin hidup tanpa auditor keuangan di rumah, kan? Silakan. Nikmati hidupmu yang bebas itu. Maya berdiri, merapikan roknya yang sederhana. Ia menoleh pada Dokter Siska. Terima kasih atas waktunya, Dok. Sepertinya sesi ini sudah selesai. Keputusannya sudah bulat. Kami bercerai. Tanpa menunggu jawaban Raka yang masih terpaku di sofa, Maya membalikkan badan dan berjalan menuju pintu keluar. Langkahnya ringan, seolah beban ribuan ton baru saja diangkat dari pundaknya. Di belakangnya, Raka masih duduk dengan mulut sedikit terbuka. Ia merasa menang karena keinginannya terkabul. Tapi ada rasa ganjil yang menyusup di hatinya. Kenapa Maya tidak takut? Kenapa Maya terlihat begitu siap? Dasar wanita aneh, gumam Raka, mencoba menepis perasaan tidak enak itu.
Dia pasti cuma sok kuat. Nanti malam juga pasti nangis-nangis minta rujuk pas sadar dia nggak punya uang. Raka tertawa kecil, membayangkan masa depan indahnya bersama Amanda. Pesta, liburan, dan sanjungan. Ia tidak tahu, saat Maya menutup pintu ruang konseling itu, Maya juga menutup satu-satunya pintu yang menahan badai kehancuran agar tidak masuk ke dalam hidup Raka. Sang Raja baru saja mengusir satu-satunya benteng pertahanannya sendiri. Suasana di dalam ruang pertemuan kantor pengacara itu terasa jauh lebih dingin daripada suhu pendingin udara yang tertera di dinding. Di atas meja mahoni panjang yang mengkilap, terhampar berkas-berkas perceraian yang menjadi penanda akhir dari 5 tahun perjalanan rumah tangga Maya dan Raka. Raka duduk dengan kaki disilangkan tinggi, dagunya terangkat, menampilkan arogansi yang kini menjadi topeng permanen di wajahnya. Di sebelahnya, pengacaranya, seorang pria parubaya dengan setelan jas mahal, tersenyum tipis, merasa kemenangan sudah ada di tangan. Di sisi lain meja, Maya duduk sendirian. Ia tidak menyewa pengacara mahal. Ia datang dengan pakaian sederhana, kemeja putih polos dan celana bahan hitam, pakaian yang sama yang ia kenakan saat pertama kali menemani Raka mendaftarkan izin usaha PT Raka Abadi Sentosa 5 tahun lalu. Raka tampaknya lupa pada detail itu. Atau mungkin memang tidak pernah peduli. Jadi, Bu Maya, pengacara Raka membuka suara sambil membetulkan letak kacamatanya. Sesuai permintaan klien saya, Pak Raka, pembagian harta Gonogini sudah dirinci di sini. Rumah di kawasan elit Pondok Indah akan tetap menjadi milik Pak Raka sepenuhnya. Perusahaan, beserta seluruh aset dan sahamnya, 100% milik Pak Raka. Kendaraan mewah, termasuk Alphard dan BMW seri terbaru, juga milik Pak Raka. Pengacara itu berhenti sejenak, melirik Maya dengan tatapan meremehkan, menunggu protes atau tangisan. Dan untuk Ibu Maya, lanjutnya dengan nada seperti orang yang sedang memberi sedekah. Pak Raka berbaik hati memberikan mobil Honda City tahun 2015 yang biasa Ibu pakai, serta uang kerohiman sebesar 50 juta rupiah. Itu saja. Raka menatap Maya. Senyum sinis tersungging di bibirnya. Itu sudah lebih dari cukup buat kamu. Mei, mobil tua itu kan memang level kamu. Lagi pula, selama ini kamu cuma di rumah, makan dan tidur dari uangku. Jadi jangan berharap kamu bisa dapat bagian dari perusahaan yang aku bangun dengan keringatku sendiri. Hening. Suara kertas di balik terdengar sangat nyaring. Maya menatap berkas di hadapannya. Matanya menelusuri poin demi poin. Bagi orang awam, atau bagi istri yang emosional, tawaran ini adalah penghinaan besar. Seorang istri yang menemani dari nol, dibuang begitu saja tanpa aset berharga. Namun, Maya bukan wanita biasa. Di balik tatapan matanya yang tenang, otak bisnisnya berputar cepat, melakukan kalkulasi yang tidak dipahami oleh Raka maupun pengacaranya. Maya tahu sesuatu yang Raka tidak tahu. Rumah mewah di Pondok Indah itu, statusnya masih kredit kepemilikan rumah, KPR, dengan cicilan super besar, sekitar 45 juta per bulan. Selama ini, Raka tidak pernah tahu detail pembayarannya karena Maya yang mengatur auto debit dari rekening operasional yang seringkali Maya tambal menggunakan uang warisan orang tuanya saat kas perusahaan sedang kosong. Tanpa suntikan dana dari Maya, rekening Raka sebenarnya tidak akan cukup untuk menutup cicilan bulan depan. Lalu perusahaan? PT Raka Abadi Sentosa terlihat mentereng dari luar. Kantor di gedung bertingkat, karyawan banyak, proyek berjalan. Tapi Raka lupa, atau terlalu bodoh untuk menyadari, bahwa cash flow perusahaan itu berdarah-darah, atau bleeding sejak 6 bulan terakhir akibat gaya hidup Raka yang boros menjamu klien di klub malam. Mayalah yang selama ini melakukan rekayasa legal dengan menyuntikkan dana pribadi sebagai pinjaman pemegang saham tanpa bunga, agar gaji karyawan tetap terbayar dan operasional tetap jalan. Di dalam berkas cerai itu, tertulis bahwa Raka mengambil alih seluruh aset dan kewajiban perusahaan. Kata kuncinya adalah kewajiban. Itu artinya, Raka secara hukum mengambil alih semua utang perusahaan, termasuk utang terselubung perusahaan kepada Maya yang tercatat rapi di pembukuan internal, buku yang tidak pernah Raka buka. Maya tersenyum tipis. Sangat tipis.
Bagaimana, Bu Maya? Apakah Anda keberatan? Jika Anda ingin menuntut lebih, proses ini akan memakan waktu lama di pengadilan, ancam pengacara Raka. Maya mengambil pulpen yang tergeletak di meja. Tidak perlu pengadilan. Saya setuju. Raka terlonjak kaget. Matanya membelalak. Hah? Kamu serius? Kamu nggak minta rumah? Nggak minta saham? Tidak, Mas. Jawab Maya tenang. Suaranya jernih, tanpa getar kesedihan. Ambillah semuanya. Rumah itu, perusahaan itu, semua kemewahan yang kamu banggakan. Ambillah. Aku ikhlas. Raka tertawa keras. Tawa yang menggema di ruangan itu. Ia menepuk bahu pengacaranya. Lihat kan? Dia memang wanita bodoh. Dia nggak tahu nilai asetku. Baguslah. Mei. Ternyata kamu sadar diri kalau kamu nggak pantas mendapatkan kekayaanku. Tanpa banyak bicara lagi, Maya membubuhkan tanda tangannya di atas materai. Goresan tintanya tegas. Detik itu juga, ia melepaskan statusnya sebagai istri Raka, sekaligus melepaskan dirinya dari beban finansial raksasa yang selama ini ia pikul sendirian demi menjaga gengsi suaminya. Sudah selesai, kata Maya sambil menutup map tersebut. Ia berdiri, mengambil tas tangannya yang sederhana. Kunci rumah dan kunci mobil mewah lainnya sudah aku letakkan di meja rias kamar, ujar Maya. Aku akan pergi dari rumah hari ini juga, hanya membawa baju-baju pribadiku dan mobil City itu, sesuai kesepakatan. Raka menyandar puas. Bagus. Jangan bawa barang-barang yang kubeli. Ya, perhiasan yang kuberikan saat ulang tahunmu, tinggalin. Tenang saja. Semuanya sudah kutinggalkan. Aku tidak butuh barang yang dibeli dari uang yang meragukan, sindir Maya halus. Namun Raka terlalu tuli oleh kesombongan untuk menangkap maknanya. Maya berjalan menuju pintu. Saat tangannya menyentuh gagang pintu, ia berhenti sejenak dan menoleh ke arah Raka. Mas, panggil Maya pelan. Apa lagi? Mau minta uang tambahan? Nggak ada, sahut Raka ketus. Bukan. Aku cuma mau bilang selamat menikmati kerajaan MU. Semoga mahkotamu tidak terlalu berat. Setelah Maya keluar dan pintu tertutup, Raka tertawa lagi. Mahkota berat? Omong kosong orang kalah. Aku menang, Pak pengacara. Aku menang mutlak. Rumah, perusahaan, semua milikku tanpa harus bagi dua. Raka tidak tahu, di balik pintu itu, Maya melangkah dengan perasaan seringan kapas. Ia berjalan menuju parkiran, masuk ke dalam mobil tua miliknya. Saat mesin mobil menyala, Maya menatap gedung tinggi itu dari kaca spion. Silakan ambil, kapal, besarnya, Raka. Gumam Maya pada bayangan dirinya di spion. Tapi kamu lupa, akulah yang selama ini menjadi mesin dan bahan bakarnya. Sekarang, silakan berlayar dengan kapal mewah yang tangkinya kosong dan lambungnya bocor. Sore harinya, Maya tiba di rumah kontrakan kecil yang sudah ia sewa seminggu sebelumnya. Jauh dari kemewahan Pondok Indah, tapi tempat itu terasa hangat dan damai. Ia mulai menyusun baju-bajunya di lemari plastik. Tidak ada lagi setrikaan jas mahal, tidak ada lagi bangun subuh untuk menyiapkan sarapan orang yang tidak menghargainya. Tidak ada lagi pusing memikirkan bagaimana menutup defisit perusahaan Raka. Ponsel Maya bergetar. Notifikasi dari aplikasi perbankan masuk. Itu adalah transfer sisa saldo pribadinya yang ia tarik dari rekening bersama sebelum dibekukan. Jumlahnya cukup besar. Hasil investasi cerdas Maya selama bertahun-tahun yang ia sisihkan dari uang belanja dan warisan orang tuanya. Raka tidak pernah tahu Maya punya tabungan ini karena Raka selalu menganggap Maya hanya ibu rumah tangga yang gagap teknologi. Bismillah, ucap Maya lirih. Hidup yang sebenarnya baru dimulai. Sementara itu, di rumah mewah Pondok Indah, Raka sedang merayakan kemenangannya sendirian. Ia membuka botol wine mahal, menuangkannya ke gelas kristal. Ia berjalan mengelilingi rumah besar itu, meraba sofa kulit impor, menatap lampu gantung kristal. Semua ini milikku, bisiknya bangga. Tanpa gangguan si Maya yang bawel. Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Pesan dari Amanda.
Sayang, kamu sudah resmi cerai kan? Aku lihat postingan ibumu. Kapan aku bisa pindah ke istana kita? Aku sudah nggak sabar mau renovasi dapur kumuh bekas mantan istrimu itu. Raka tersenyum lebar. Jari jemarinya mengetik balasan dengan cepat. Datanglah besok, ratuku. Rumah ini sekarang milik kita berdua. Buatlah sesuka hatimu. Uangku tak berseri. Raka meneguk wine-nya sampai habis. Ia merasa di puncak dunia. Ia tidak menyadari bahwa di meja kerjanya yang berantakan, ada surat tagihan jatuh tempo dari bank yang terselip di bawah tumpukan majalah otomotif. Surat peringatan pertama tentang keterlambatan pembayaran cicilan rumah yang selama ini selalu dibereskan Maya tepat waktu. Bom waktu itu sudah mulai berdetik, dan Raka justru sedang sibuk mengundang api untuk mendekat. 3 minggu setelah palu perceraian diketuk, sebuah pesta pernikahan digelar dengan kemewahan yang membuat mata siapapun terbelalak. Raka tidak main-main. Ia ingin membuktikan kepada dunia, dan mungkin secara tidak sadar kepada Maya, bahwa hidupnya jauh lebih bahagia dan sukses setelah berpisah. Ballroom Hotel Bintang 5 di Jakarta Pusat disulap menjadi taman bunga bak negeri dongeng. Ribuan mawar impor didatangkan langsung dari Belanda. Lampu-lampu kristal menggantung megah, memantulkan cahaya ke gaun pengantin Amanda yang bertabur kristal Swarovski. Gaun itu saja harganya setara dengan harga mobil yang dibawa Maya. Amanda berdiri di pelaminan dengan senyum kemenangan yang tak lepas dari wajahnya. Ia tampak cantik, glamor, dan mahal, persis seperti trofi yang diidamkan Raka. Di sebelahnya, Raka berdiri gagah dengan tuxedo rancangan desainer ternama, menyalami tamu-tamu VIP, rekan bisnis, dan sosialita ibu kota. Selamat ya, bro. Gila, pestanya mewah banget. Puji seorang rekan bisnis Raka sambil menepuk bahunya. Istri baru lo cantik banget. Beda kelas lah sama yang dulu. Raka tertawa bangga. Dadanya membusung. Jelas dong. Raka gitu loh. Hidup itu harus dinikmati. Bro, pasangan itu harus yang bisa bikin kita semangat. Bukan yang bikin pusing soal duit. Di deretan kursi VIP, Ibu Raka duduk dengan kebaya emas yang mencolok. Wajah tuanya berbinar-binar. Ia sibuk merekam suasana pesta dengan ponsel pintarnya, melakukan live streaming di media sosial. Halo teman-teman semua. Sapa Ibu Raka ke arah kamera ponselnya dengan suara yang sengaja dikeraskan. Lihat nih, pernikahan anakku Raka dan menantu kesayanganku, Amanda. Mewah banget kan? Duh, ibu bahagia banget akhirnya Raka dapat istri yang sepadan, yang cantik, yang pinter gaul. Nggak kayak yang dulu tuh, si Maya, yang cuma bisa bikin malu kalau diajak kondangan karena dandanannya kayak pembantu. Alhamdulillah, buang sial. Komentar-komentar di media sosial Ibu Raka membanjir. Ada yang memuji, tapi tak sedikit juga tetangga lama yang tahu kebaikan Maya hanya dia menyimak, merasa miris dengan kesombongan keluarga itu. Pesta itu menelan biaya hampir 1 miliar rupiah. Raka membayar semuanya dengan gesekan kartu kredit dan cek perusahaan. Dalam benak Raka, uang 1 miliar itu akan cepat tergantikan. Bulan depan juga ada pembayaran dari klien proyek Jambi masuk 2 miliar. Pikirnya enteng. Ia tidak tahu bahwa proyek Jambi itu sebenarnya sedang sengketa dan pembayarannya macet. Sebuah fakta yang dulu selalu Maya pantau dan antisipasi, tapi kini terlewat karena tidak ada lagi yang mengurus detail administrasi. Setelah pesta usai, dimulailah kehidupan, surga, yang diimpikan Raka. Amanda resmi pindah ke rumah Pondok Indah. Hal pertama yang dilakukan Amanda bukanlah melayani Raka, melainkan memanggil kontraktor interior. Sayang, aku nggak betah di dapur ini. Rengek Amanda sambil menunjuk dapur bersih yang dulu didesain Maya dengan sangat fungsional dan rapi. Warnanya terlalu gloomy. Aku mau ini dibongkar semua. Ganti marmer Italia warna putih. Terus aku mau ada minibar lengkap dengan wine celar. Terus sofa di ruang tengah itu ganti kulit asli ya. Yang lama baunya apek. Raka, yang masih dimabuk cinta dan gengsi, mengangguk setuju. Apapun buat kamu. Sayang, atur saja. Nanti tagihannya kirim ke kantor. Renovasi besar-besaran dimulai. Rumah yang tadinya tenang kini penuh debu dan suara bor. Barang-barang lama,
termasuk perabot yang masih sangat bagus, dijual murah atau dibuang begitu saja oleh Amanda. Tak hanya rumah, gaya hidup Amanda pun menguras kantong dengan kecepatan cahaya. Setiap pagi, paket-paket belanjaan online datang menumpuk di teras. Tas branded, sepatu hak tinggi, kosmetik impor. Amanda juga sering mengajak Raka makan siang di restoran fine dining yang sekali makan bisa menghabiskan jutaan rupiah, hanya demi konten media sosial. "Lihat tuh, Mas," kata Amanda suatu malam sambil menunjukkan layar ponselnya. "Si Bella baru pulang liburan dari Swiss. Kita kapan? Masa pengusaha sesukses kamu honeymoon-nya cuma ke Bali? Ke Eropa dong, Mas. Sekalian aku mau belanja baju musim dingin." Raka yang sedang lelah pulang kerja, karena dikomplain oleh manajer keuangannya soal kas yang menipis, mencoba menolak halus. "Nanti ya, sayang. Kantor lagi agak sibuk. Bulan depan deh." Amanda langsung cemberut, melepaskan pelukan Raka. "Kamu kok gitu? Katanya uang kamu nggak berseri? Katanya aku ratu. Kok minta liburan aja susah? Apa jangan-jangan kamu pelit kayak mantan istrimu itu?" Mendengar dirinya disamakan dengan Maya, ego Raka tersentil. Ia paling anti dianggap tidak mampu. Oke, kita ke Eropa minggu depan. Pesan tiket business class sekarang. Jangan ngambek lagi dong. Bujuk Raka panik. Amanda langsung bersorak girang, memeluk Raka erat. "Makasih, suamiku sayang. Kamu emang yang terbaik." Raka tersenyum, tapi di dalam hatinya ada denyut kecemasan yang mulai terasa. Malam itu, saat Amanda sudah tertidur lelap setelah sibuk memilih outfit liburan, Raka diam-diam membuka aplikasi mobile bankingnya di kamar mandi. Matanya terbelalak melihat saldo rekening pribadinya. Angkanya merosot drastis. Pengeluaran bulan ini saja sudah tembus ratusan juta untuk pesta, renovasi, dan belanja Amanda. Kok cepat banget habisnya? Gumam Raka bingung. Biasanya perasaan uangnya ada terus. Ia mencoba mengingat-ingat. Dulu, setiap kali ia cek saldo, angkanya selalu stabil. Ia tidak sadar bahwa dulu, Mayalah yang mengatur keran pengeluaran. Maya yang membatasi belanja yang tidak perlu. Maya yang mencari vendor termurah untuk keperluan rumah. Dan Maya yang selalu memastikan ada dana cadangan. Kini, keran itu terbuka lebar tanpa ada yang menutup. Sementara air di tangkinya tidak bertambah. "Ah, tenang Raka, tenang." Hiburnya pada diri sendiri. "Besok di kantor aku tinggal tarik dana dari pos operasional. Perusahaan kan masih jalan. Klien masih banyak." Keesokan harinya di kantor, Raka memanggil manajer keuangannya yang baru, seorang pria muda yang ia rekrut karena penampilannya necis, menggantikan sistem kontrol ketat yang dulu dipegang Maya. "Siapkan dana 500 juta. Saya mau pakai untuk keperluan entertain klien di luar negeri." Perintah Raka berbohong. Ia butuh uang itu untuk liburan ke Eropa bersama Amanda. Manajer itu tampak ragu. "Maaf, Pak Raka, tapi kas kita sedang tipis. Pembayaran dari 2 klien besar bulan ini belum masuk. Kalau Bapak ambil 500 juta, kita mungkin akan kesulitan bayar gaji karyawan akhir bulan nanti." Raka menggebrak meja. "Kamu ini ngajarin saya? Saya pemilik perusahaan ini. Uang itu uang saya. Klien pasti bayar kok. Cuma telat dikit. Sudah, cairkan saja. Urusan gaji nanti saya yang pikirkan." "Baik, Pak," jawab manajer itu ketakutan. Raka tersenyum puas setelah dana itu masuk ke rekening pribadinya. Ia merasa masalah sudah selesai. Ia kembali ke ilusi indahnya, menjadi raja yang bisa melakukan apa saja. Ia tidak sadar bahwa ia baru saja mencabut paku terakhir yang menopang struktur perusahaannya. Dengan mengambil dana operasional untuk hura-hura, Raka telah memicu efek domino. Gaji karyawan yang akan tertunda, motivasi kerja yang akan turun, dan kualitas layanan kepada klien yang akan hancur. Sementara itu, di rumah, Amanda sedang asyik menelepon teman-temannya. "Iya dong, Jeng. Kita mau ke Paris minggu depan. Duh, enak banget jadi istri Raka. Apa aja diturutin. Gak kayak mantannya yang bego itu.
Punya suami kaya kok enggak dinikmatin. Nanti titip tas apa? Tenang, suamiku yang bayar. Di sudut lain kota, Maya sedang duduk di lantai kontrakannya, dikelilingi buku-buku dan laptop. Ia tidak sedang meratapi nasib. Ia sedang menyusun rencana bisnis baru. Dengan modal yang ia miliki dan otak cerdasnya, ia mulai merintis usaha konsultan manajemen keuangan untuk UMKM. Tanpa Raka yang menjadi beban, Maya merasa energinya meluap-luap. Raka mungkin punya pesta pora, gumam Maya sambil mengetik proposal. Tapi pesta pora yang dibayar dengan utang, hanyalah awal dari bencana kelaparan. Tanpa Maya sadari, prediksinya itu akan terbukti jauh lebih cepat dari yang ia bayangkan. Tiang penyangga kerajaan Raka sudah retak, dan gempa kecil saja akan cukup untuk meruntuhkan semuanya. 3 bulan telah berlalu sejak pesta pernikahan mewah yang menjadi buah bibir itu. Di luar sana, dunia tampak berputar seperti biasa. Namun di dalam kantor PT Raka Abadi Sentosa, atmosfer udara terasa berat, lembab, dan menyesakan. AC sentral di ruangan divisi pemasaran sudah mati sejak 2 hari lalu dan belum diperbaiki karena vendor servis menolak datang sebelum tagihan bulan lalu dilunasi. Raka duduk di kursi direkturnya yang empuk. Namun punggungnya tidak bisa bersandar dengan tenang. Kemeja mahalnya yang basah oleh keringat di bagian ketiak bukan hanya karena panasnya ruangan, melainkan karena dinginnya rasa takut yang mulai merambat naik dari ujung kaki ke kepalanya. Di hadapannya, bukan tumpukan proposal keuntungan seperti dulu, melainkan surat peringatan. Pintu ruangan Raka diketuk dengan ragu-ragu. "Masuk," seru Raka dengan nada tinggi yang menyembunyikan kepanikan. Dina, staf administrasi senior yang sudah bekerja sejak perusahaan ini berdiri, masuk dengan wajah pucat. Di tangannya ada sebuah map berwarna merah. "Pak Raka." Suara Dina bergetar. "Ada tamu di depan. Pak Wijaya dari Wijaya Group." Jantung Raka seakan berhenti berdetak sesaat. Pak Wijaya adalah klien terbesar mereka. Kontrak dengan Wijaya Group menyumbang hampir 40% dari total pendapatan perusahaan. Biasanya, Maya yang menangani Pak Wijaya. Maya tahu persis kopi kesukaan Pak Wijaya, tahu kapan harus mengirim kartu ucapan ulang tahun untuk cucunya, dan yang paling penting, Maya selalu memastikan laporan progres proyek Wijaya Group sempurna tanpa celah. "Suruh masuk. Dina, buatkan kopi seperti biasa." Perintah Raka sambil buru-buru merapikan meja dan menyisir rambutnya dengan jari. "Itu masalahnya, Pak." Dina menunduk takut. Pak Wijaya tidak mau kopi. Beliau terlihat sangat marah. Dan beliau datang bersama pengacaranya. Sebelum Raka sempat mencerna kalimat itu, pintu ruangannya sudah didorong kasar dari luar. Pak Wijaya, pria berumur 60 tahun dengan aura intimidasi yang kuat, melangkah masuk. Wajahnya merah padam. Di belakangnya, seorang pengacara muda membawa berkas tebal. "Pak Wijaya." "Selamat siang, kehormatan besar Bapak datang ke sini." Raka berdiri dan mengulurkan tangan dengan senyum lebar yang dipaksakan. "Simpan basa-basimu, Raka," bentak Pak Wijaya, mengabaikan uluran tangan itu. Suaranya menggelegar memenuhi ruangan, membuat staf di luar ruangan terdiam dan saling pandang. Pak Wijaya melempar berkas tebal itu ke atas meja Raka. Bunyinya berdebum keras, membuat bingkai foto Raka dan Amanda yang ada di meja sedikit bergeser. "Apa-apaan ini, Raka? Kamu pikir saya orang bodoh?" Pak Wijaya menunjuk berkas itu. 3 bulan. Sudah 3 bulan proyek gudang di Cikarang mangkrak. Laporan yang kamu kirim minggu lalu itu sampah. Datanya tidak akurat, hitungan biayanya melambung, dan kualitas material yang datang di lapangan jauh di bawah spesifikasi kontrak. Raka menelan ludah. Keringat dingin mengucur di pelipisnya. "Pak, sabar dulu. Itu pasti ada kesalahpahaman teknis. Tim saya sedang." "Tim kamu?" potong Pak Wijaya dengan tawa sinis. "Dulu, waktu istrimu, Bu Maya, yang pegang kendali, saya tidak pernah pusing sedikit pun. Bu Maya selalu kirim laporan rinci tiap Jumat sore. Jika ada masalah di lapangan, dia sudah punya 3 solusi sebelum lapor ke saya. Sekarang, sejak kamu cerai dan nikah sama perempuan yang cuma bisa pamer tas itu, kerjamu berantakan."
Raka merasa harga dirinya diinjak-injak. Ia tidak terima dibandingkan, apalagi disalahkan karena ketidakadaan Maya. Pak, ini tidak ada hubungannya dengan urusan pribadi saya. Perusahaan saya tetap profesional. Profesional apanya? Tagihan vendor beton belum kamu bayar, kan? Mereka telepon ke kantor saya. Kamu bikin malu nama Wijaya Group. Pak Wijaya memberi isyarat pada pengacaranya. Mulai hari ini, saya batalkan kontrak kerja sama kita. Saya tarik semua sisa pembayaran, dan tim hukum saya akan menuntut ganti rugi atas keterlambatan proyek, ucap Pak Wijaya dingin. Tunggu, Pak. Bapak enggak bisa begitu. Ada penalti pembatalan sepihak. Raka panik, membayangkan arus kasnya yang akan langsung kering kerontang tanpa dana dari Pak Wijaya. Baca kontraknya baik-baik. Raka. Pasal 12 ayat 3. Klien berhak memutus kontrak sepihak jika penyedia jasa gagal memenuhi standar kualitas selama 2 bulan berturut-turut. Itu pasal yang dulu dibuat oleh Bu Maya sendiri untuk menjamin mutu. Ironis, kan? Senjata makan tuan. Pak Wijaya membalikkan badan dan berjalan keluar tanpa menoleh lagi. Saya kecewa berat sama kamu, Raka. Ternyata selama ini yang punya otak di perusahaan ini bukan kamu, tapi istrimu yang kamu buang itu. Raka terduduk lemas di kursinya. Ruangan itu terasa berputar. Kehilangan Wijaya Group bukan sekadar kehilangan satu klien. Itu adalah awal dari kiamat kecil. Kabar pembatalan kontrak dari grup besar akan menyebar cepat di kalangan pebisnis. Reputasinya hancur. Sore harinya, Raka pulang ke rumah dengan kepala yang berdenyut hebat. Ia berharap menemukan ketenangan di rumah, tempat ia bisa istirahat sejenak dari badai di kantor. Namun, harapan itu hancur begitu ia membuka pintu rumah megahnya. Ruang tengah berantakan. Kotak-kotak sepatu branded dan kantong belanjaan berserakan di lantai marmer yang baru dipasang. Amanda sedang duduk di sofa, berbicara keras di telepon sambil memegang segelas jus jeruk. Iya, Jeng. Pokoknya besok kita arisan di restoran Jepang yang paling mahal itu ya. Tenang aja, nanti aku yang traktir dessertnya. Amanda tertawa renyah. Melihat itu, emosi Raka yang sudah diubun-ubun langsung mendidih. Ia membanting pintu depan dengan keras, membuat Amanda terlonjak kaget dan menjatuhkan ponselnya. Mas Raka, kamu kenapa sih? Bikin kaget aja. HP-ku bisa rusak tahu. Amanda cemberut, memungut ponsel mahalnya. Raka berjalan mendekat. Matanya nyalang menatap tumpukan belanjaan itu. Kamu belanja lagi? Ya iyalah. Kan tadi aku suntuk di rumah sendirian. Kamu sibuk di kantor. Ya aku hibur diri dong. Jawab Amanda enteng. Kamu tahu nggak kondisi di kantor kayak apa? Hah? Raka membentak. Klien besar baru aja batalin kontrak. Kita rugi miliaran. Amanda. Miliaran. Amanda mengerutkan kening, tampak tidak suka dengan nada bicara Raka. Ya terus kenapa marah sama aku? Itu kan urusan kamu. Kamu kan laki-laki, kepala rumah tangga. Urusan cari duit ya urusan kamu. Jangan bawa stres kantor ke rumah dong. Raka memijat pelipisnya, berusaha menahan diri agar tidak meledak lebih parah. Ia butuh bantuan. Ia butuh seseorang untuk membereskan kekacauan administrasi di kantor karena ia sudah tidak percaya pada stafnya, dan ia tidak mampu membayar manajer profesional lagi. Manda, suara Raka merendah, memohon. Aku butuh bantuan kamu. Dina di kantor kewalahan. Administrasi berantakan. Tolong, mulai besok kamu ke kantor ya? Bantu cek laporan keuangan. Bantu rapikan data vendor. Kayak yang dulu Maya lakuin. Mendengar nama Maya dan permintaan itu, mata Amanda melotot. Ia berdiri dari sofa, menatap Raka dengan tatapan tidak percaya. Apa? Kamu suruh aku kerja? Ngurusin kertas-kertas bau apek di kantor kamu? Amanda tertawa sinis, tawa yang menyayat hati Raka. Mas, sadar diri dong. Aku nikah sama kamu itu buat jadi ratu. Buat jadi nyonya Raka yang terhormat, bukan buat jadi sekretaris atau babu kantor. Tapi ini darurat. Manda,
Perusahaan kita lagi goyang. Itu perusahaan kamu, bukan kita, koreksi Amanda tajam. Dulu kamu janji bakal manjain aku. Kamu bilang istrimu yang dulu itu bodoh karena mau disuruh-suruh kerja kayak kuda. Sekarang kamu mau jadiin aku kuda pengganti? Big no. Tanganku ini baru manicure 5 juta rupiah. Mas, nggak sudi aku pegang tinta printer. Kamu istriku. Manda. Istri itu harusnya bantu suami saat susah. Istri itu perhiasan. Mas, kalau kamu nggak sanggup ngerawat perhiasan, jangan beli berlian, beli aja batu kali. Teriak Amanda, lalu menyambar tasnya dan berlari naik ke lantai atas, membanting pintu kamar. Raka berdiri mematung di tengah ruang tamu yang mewah namun terasa kosong itu. Kata-kata Amanda barusan menghantamnya lebih keras daripada bentakan Pak Wijaya. Bayangan masa lalu tiba-tiba muncul di benaknya. Ia teringat malam-malam panjang di awal merintis usaha. Maya duduk di lantai, dikelilingi faktur-faktur. Matanya lelah tapi tetap tersenyum. Mas istirahat aja, biar aku yang rekap ini. Besok Mas harus fit ketemu klien. Begitu kata Maya dulu. Maya tidak pernah minta dibelikan tas mahal. Maya tidak pernah menolak membantunya. Bahkan saat Maya sedang sakit demam pun, ia tetap memeriksa proposal Raka. Sial! Raka menendang kotak sepatu di depannya hingga terpental. Kenapa jadi begini? Keesokan harinya, kekacauan makin menjadi. Kabar Pak Wijaya memutus kontrak membuat vendor-vendor lain panik. Telepon kantor berdering tanpa henti. Pak Raka, vendor kayu abadi menolak kirim barang kalau utang 3 bulan lalu belum lunas hari ini. Lapor manajer keuangan barunya dengan wajah ketakutan. Pak, listrik gudang baru saja diputus PLN. Anak-anak gudang gak bisa kerja. Lapor staf operasional 5 menit kemudian. Pak, karyawan divisi desain mogok kerja. Mereka bilang gaji bulan ini telat 2 minggu. Dan mereka dengar rumor perusahaan mau bangkrut. Raka duduk di kursinya, merasa seperti nahkoda kapal yang sedang tenggelam. Sementara air masuk dari segala penjuru. Ia mencoba menelepon teman-teman pengusahanya untuk meminjam modal. Tapi begitu mendengar suara Raka, mereka mendadak sibuk atau beralasan sedang di luar kota. Teman-teman pesta yang dulu memuji-mujinya saat ia traktir wine, kini menghilang seperti asap. Di tengah kepanikan itu, Raka membuka laci mejanya, mencari obat sakit kepala. Tangannya menyentuh sebuah buku agenda tua bersampul kulit hitam. Itu buku catatan Maya yang tertinggal. Raka membukanya perlahan. Isinya bukan catatan belanja atau gosip. Isinya adalah strategi. Halaman 15. Rencana cadangan dana darurat. Jangan disentuh kecuali krisis. Halaman 20. Daftar kontak personal asisten Pak Wijaya. Kirim kue lapis legit kesukaannya tiap tanggal 5. Halaman 45. Analisis risiko ekspansi. Bahaya jika cash flow di bawah 500 juta. Raka membaca tulisan tangan Maya yang rapi itu dengan dada sesak. Ternyata selama ini, perusahaan ini berdiri tegak bukan karena kehebatan Raka bernegosiasi, melainkan karena pondasi beton yang dibangun Maya dalam diam. Dan sekarang, pondasi itu sudah pergi. Raka hanya tinggal menunggu atapnya runtuh menimpa kepalanya. Namun, gengsi Raka masih terlalu tinggi untuk mengakui kekalahan. Ia menutup buku itu kasar. Aku nggak butuh Maya. Aku bisa selesaikan ini sendiri. Gumamnya pada kesunyian ruangan. Aku cuma butuh uang tunai. Ya, uang tunai cepat untuk tutup mulut vendor dan gaji karyawan. Setelah itu, proyek lain pasti masuk. Raka mengambil ponselnya, menatap daftar kontak. Pikirannya buntu. Logika sehatnya mulai tertutup kabut kepanikan. Ia harus mempertahankan gaya hidupnya. Ia tidak bisa membiarkan Amanda tahu bahwa ia bangkrut, atau wanita itu akan semakin meradang. Ia juga tidak sanggup mendengar ocehan ibunya jika uang bulanan terhenti. Raka memutuskan untuk melakukan langkah yang akan menjerumuskannya ke dalam jurang yang jauh lebih dalam. Matahari Jakarta terasa menyengat siang itu, seolah ingin membakar habis sisa-sisa harapan Raka. Di dalam mobil mewahnya yang kini mulai jarang dicuci karena sopir pribadinya sudah berhenti, gajinya tak terbayar,
Raka menatap gedung bank swasta di depannya dengan tatapan nanar. Di kursi penumpang, tergeletak sebuah map coklat yang berisi sertifikat rumah Pondok Indah, benteng terakhir kebanggaannya, istana yang ia rebut sepenuhnya dari Maya. Raka baru saja keluar dari ruangan manajer kredit bank tersebut. Penolakan itu masih terngiang jelas, menyakitkan seperti tamparan fisik. "Maaf, Pak Raka," ucap bankir itu tadi dengan wajah datar. "Kami sudah menganalisis laporan keuangan perusahaan Bapak 3 bulan terakhir. Rasio utang Bapak terlalu tinggi, dan arus kas bleeding parah. Meskipun Bapak menjaminkan sertifikat rumah ini, risikonya terlalu besar bagi kami. Apalagi rumah ini statusnya ternyata pernah menunggak cicilan bulan lalu." Raka memukul setir mobilnya dengan frustrasi. "Sialan! Ban brengsek! Giliran uangku banyak, mereka menawari prioritas. Giliran aku butuh, mereka tutup pintu." Ia butuh uang 200 juta rupiah hari ini juga. Karyawan sudah mengancam akan mendemo rumahnya jika gaji tidak turun sore ini. Belum lagi tagihan kartu kredit Amanda yang sudah jatuh tempo, dan ancaman dari vendor material yang akan menyita aset kantor. Ponselnya berdering. Nama Ibu muncul di layar. Raka menghela napas panjang, mencoba menormalkan suaranya sebelum mengangkat. "Halo, Bu. Apa kabar?" "Raka, kamu gimana sih?" Suara ibunya melengking dari seberang. "Ibu kan sudah bilang, hari ini ibu mau pergi ke acara syukuran rumah Tante Sari. Ibu butuh uang buat beli kado sama buat pegangan. Kok belum ditransfer? Teman-teman ibu pada pakai baju baru. Masa ibu pakai kebaya lama? Malu dong sama status kamu yang pengusaha sukses." Raka memejamkan mata, kepalanya pening. "Bu, kan minggu lalu Raka sudah kasih 10 juta. Ya ampun, 10 juta zaman sekarang dapat apa, Raka? Itu sudah habis buat bayar arisan sama perawatan wajah ibu. Kamu ini kok jadi pelit kayak mantan istrimu itu sih? Ingat ya, rezeki anak itu tergantung doa ibu. Kalau kamu pelit sama ibu, nanti rezekimu seret." Ancaman, durhaka, dan rezeki seret selalu menjadi senjata ampuh ibunya. Raka, yang egonya dibangun di atas validasi orang lain, tidak berani membantah. "Iya, Bu. Iya. Nanti sore Raka transfer 5 juta lagi. Tapi ibu hemat-hemat dulu ya. Bisnis lagi ada perputaran modal." "Nah, gitu dong. Itu baru anak ibu yang paling ganteng dan sukses. Jangan bikin malu ibu di depan keluarga besar ya." "Ya sudah, transfer sekarang ya." Sambungan telepon terputus. Raka menatap layar ponselnya dengan tatapan kosong. 5 juta lagi. Dari mana ia dapat uang itu? Saldo di ATM-nya tinggal 2 juta perak. Cukup untuk makan seminggu, tapi tidak cukup untuk memuaskan nafsu belanja ibu dan istrinya, apalagi membayar gaji karyawan. Raka menjalankan mobilnya tanpa tujuan, berputar-putar di jalanan kota yang macet. Ia tidak bisa pulang dan bilang pada Amanda bahwa mereka bangkrut. Amanda pasti akan minta cerai detik itu juga. Dan ibunya pasti akan mengomelinya habis-habisan. Raka terlalu pengecut untuk menghadapi kenyataan. Ia memilih hidup dalam kebohongan yang mahal. Saat lampu merah, matanya menangkap sebuah iklan di baliho pinggir jalan, lalu beralih ke iklan yang muncul di ponselnya. Aplikasi pinjaman online, Pinjol. Cair cepat dalam 15 menit. Limit hingga 500 juta. Syarat mudah, KTP dan foto diri. Sebuah ide gila, ide yang gelap dan berbahaya, merasuki pikiran Raka. Ia tidak bisa menggunakan data pribadinya lagi. Namanya sudah masuk daftar hitam by checking karena kartu kredit macet dan penolakan bank tadi. Tapi dia punya istri, Amanda. Data Amanda masih bersih. Amanda tidak punya utang. Cuma sebentar, bisik Raka pada dirinya sendiri, mencoba membenarkan niat jahatnya. "Aku pinjam pakai nama Amanda. Nanti begitu proyek cair bulan depan, aku lunasi semuanya. Amanda nggak perlu tahu. Ini demi kebaikan bersama. Demi dia juga, biar dia tetap bisa belanja." Sore itu, Raka pulang ke rumah lebih awal.
Amanda sedang tidur siang di kamar, kelelahan setelah seharian menonton drama Korea. Tas tangan Amanda tergeletak di meja rias. Dengan jantung berdegup kencang seperti pencuri di rumah sendiri, Raka mengendap-endap masuk. Ia membuka dompet Amanda, mengambil KTP-nya. Tangannya gemetar saat memotret kartu identitas itu menggunakan aplikasi pinjol di ponselnya. Satu aplikasi, cair 20 juta. Itu hanya cukup untuk gaji sebagian karyawan. Raka mengunduh aplikasi kedua, cair 15 juta. Masih kurang untuk gaya hidup Amanda dan ibunya. Aplikasi ketiga, keempat, kelima. Raka seperti orang kesurupan. Ia mengajukan pinjaman ke belasan aplikasi pinjol, baik yang legal maupun yang ilegal, rentenir online. Syaratnya mudah, hanya butuh foto KTP dan verifikasi wajah. Saat aplikasi meminta verifikasi wajah, Raka mengarahkan kamera ponselnya ke wajah Amanda yang sedang tertidur pulas. Ia memposisikan sudut kamera sedemikian rupa agar sistem mendeteksinya sebagai verifikasi aktif. Dengan teknologi yang ada, beberapa aplikasi ilegal meloloskan verifikasi itu dengan mudah. Dalam waktu 2 jam, uang tunai total hampir 500 juta rupiah masuk rekening penampungan yang dibuat Raka atas nama Amanda, yang aksesnya dikuasai Raka. Raka menghela napas lega, seolah baru saja selamat dari hukuman mati. Ia merasa jenius. Masalah selesai, pikirnya. Malam itu, Raka mengajak Amanda makan malam romantis di restoran steak termahal di Jakarta Selatan. Tumben kamu ajak makan enak lagi, Mas? Katanya kemarin lagi pusing. Tanya Amanda sambil memotong daging wagyunya. Raka tersenyum lebar, menyesap red wine-nya. Sudah beres, sayang. Proyek besar baru saja goal. Biasalah, bisnis itu ada naik turunnya. Tapi suami kamu ini kan pintar cari solusi. Kamu tenang aja. Oh ya, ini aku transfer 50 juta buat belanja bulanan kamu. Beli baju yang bagus ya buat acara keluarga besok. Mata Amanda berbinar-binar. Ia langsung mencium pipi Raka. Makasih Mas. Kamu emang suami idaman. Nggak kayak suami teman-temanku yang pelit. Aku makin sayang deh. Raka tertawa, menikmati sanjungan itu. Ia merasa kembali menjadi raja. Ia membayar tagihan makan malam jutaan rupiah itu dengan uang hasil pinjaman yang menggunakan identitas istrinya sendiri. Ia menutupi satu lubang dengan menggali jurang yang di dalamnya terdapat paku-paku berkarat. Raka lupa, atau sengaja melupakan, bahwa bunga pinjaman online, terutama yang ilegal, berbunga setiap hari dengan angka yang mencekik leher. Ia berpikir ia bisa memutarkan uang 500 juta itu di bisnisnya untuk menghasilkan keuntungan. Namun, realita tidak seindah ilusi Raka. Uang 500 juta itu, alih-alih digunakan untuk membenahi sistem perusahaan atau membayar utang pokok vendor, malah bocor kemana-mana. 100 juta untuk gaya hidup Amanda dan ibunya. 50 juta untuk DP mobil baru, karena gengsi mobil lamanya ditarik. 100 juta untuk membayar bunga utang lama yang lain. Sisanya habis untuk biaya operasional kantor yang tidak efisien, karena tidak ada manajemen yang baik. Sebulan kemudian, bom waktu, itu mulai berdetik lebih kencang. Ponsel Amanda mulai sering berdering dari nomor tidak dikenal. Awalnya Amanda mengabaikannya, mengira itu penawaran kartu kredit. Namun suatu pagi, saat Amanda sedang ngopi cantik di teras, sebuah pesan WhatsApp masuk ke nomornya. Pesan itu berisi foto dirinya yang diedit dengan tulisan kasar, buronan maling uang perusahaan. Bayar utangmu atau kami sebar ke seluruh kontak. Amanda menjerit histeris, menjatuhkan cangkir kopinya hingga pecah berkeping-keping. Apa-apaan ini? Mas Raka. Raka yang sedang bersiap ke kantor berlari keluar. Wajahnya pucat pasi saat melihat layar ponsel Amanda. Ia tahu saat ini akan tiba, tapi ia tidak menyangka akan secepat ini. Penagih utang pinjol ilegal tidak mengenal ampun. Mereka mulai meneror. Ini pasti penipuan. Sayang, jangan digubris. Blokir saja. Raka berbohong, suaranya gemetar. Tapi mereka tahu nih KTP-ku. Mas, mereka tahu alamat rumah kita.
Mereka bilang aku utang puluhan juta di satu aplikasi. Aku nggak pernah pinjam uang. Apa jangan-jangan? Amanda menatap Raka dengan tatapan curiga yang tajam. Insting wanitanya bekerja. Mas, kamu nggak pakai dataku kan? Tanya Amanda menyelidik. Enggak. Gila kamu. Masa suami sendiri dituduh? Raka membentak untuk menutupi kebohongannya. Strategi klasik orang bersalah. Udah, aku mau berangkat kerja. Jangan paranoid. Raka buru-buru pergi, meninggalkan Amanda yang ketakutan. Di dalam mobil, Raka mematikan ponselnya karena puluhan debt collector, DC, juga mulai menerornya. Ia menyetir dengan keringat dingin membasahi punggung. Ia tidak menuju kantor. Ia tidak berani ke kantor karena di sana pasti sudah ada penagih utang vendor yang menunggu. Ia juga tidak berani pulang. Raka mengarahkan mobilnya ke sebuah taman kota yang sepi. Ia duduk di bangku taman, menatap langit yang mendung. Ia sendirian. Uang habis. Utang menumpuk. Istri dan ibunya menuntut kemewahan. Dan sekarang, preman-preman sewaan aplikasi ilegal sedang memburu mereka. Di saat itulah, bayangan Maya kembali hadir. Dulu, jika ada masalah keuangan sekecil apapun, Maya akan duduk bersamanya, membuka laptop, dan berkata dengan tenang, "Ayo kita hitung, Mas. Kita potong pengeluaran di sini. Kita alihkan dana ke sana. Kita pasti bisa lewati ini." Sekarang, tidak ada yang berkata, "Kita pasti bisa." Yang ada hanya Raka dan kesombongannya yang telah menjadi racun. Raka merogoh sakunya, mengeluarkan dompet. Ia melihat kartu nama perusahaan yang bertuliskan, Raka, CEO. Gelar itu kini terasa seperti lelucon. Ia bukan CEO. Ia hanyalah seorang penipu yang menipu keluarganya sendiri demi mempertahankan topeng emas di wajahnya. Dan topeng itu kini mulai retak. Siap pecah dan melukai wajah aslinya yang penuh ketakutan. 6 bulan terasa seperti sekejap mata bagi mereka yang bahagia. Namun bagi Raka, 6 bulan terakhir adalah siksaan lambat yang mencekik. Kebohongan yang ia bangun dengan susah payah akhirnya mencapai titik jenuhnya. Fondasi rapuh dari tumpukan utang itu tidak lagi sanggup menahan beban gaya hidup palsu yang ia paksakan. Siang itu, matahari bersinar terik di kawasan elit Jakarta Selatan. Amanda sedang berada di puncak dunianya. Atau setidaknya, dunia semu yang ia yakini nyata. Ia menghadiri acara arisan sosialita di sebuah restoran Prancis ternama. Dikelilingi oleh wanita-wanita berbalut pakaian desainer, Amanda merasa harus tampil paling menonjol. Ia mengenakan gaun sutra merah marun dan menenteng tas Hermes edisi terbatas, yang dibeli Raka bulan lalu menggunakan uang pinjaman aplikasi online kelima. "Jeng Amanda, suamimu itu loh, makin sukses aja ya. Kemarin aku lihat postinganmu liburan di Bali, private villa ya?" Puji seorang temannya dengan nada iri yang terselubung. Amanda mengibaskan rambutnya yang baru saja di-blow di salon mahal. "Ah, biasa aja kok, Jeng. Mas Raka memang begitu. Dia nggak tegaan kalau aku capek dikit. Langsung deh disuruh liburan biar fresh." Tawa renyah terdengar di meja itu. Namun, tawa itu terhenti mendadak ketika 2 orang pria berbadan tegap dengan jaket kulit hitam masuk ke dalam restoran. Wajah mereka keras. Mata mereka menyapu ruangan hingga berhenti tepat di sosok Amanda. Tanpa ragu, mereka berjalan mendekat. Langkah kaki mereka berat dan mengintimidasi. "Permisi, dengan Ibu Amanda?" tanya salah satu pria itu dengan suara bariton yang tidak ramah. Amanda mengerutkan kening, merasa terganggu. "Iya, saya Amanda. Kalian siapa ya?" "Sopir baru." "Kami dari pihak leasing mobil, Bu," jawab pria itu tegas, cukup keras hingga terdengar oleh meja-meja di sebelahnya. "Kami mendapat surat perintah penarikan unit kendaraan BMW X5 dengan plat nomor B1RKA yang Ibu bawa. Cicilan mobil tersebut sudah menunggak 4 bulan dan tidak ada itikat baik dari pemilik atas nama Bapak Raka untuk melunasi." Wajah Amanda pucat pasi seketika. Gelas champagne di tangannya bergetar hebat. Apa? Kalian pasti salah orang. Suami saya pengusaha sukses. Mana mungkin nunggak cicilan? Jangan sembarangan ya. Datanya valid.
Bu, kami sudah kirim surat peringatan ke rumah dan kantor berkali-kali tapi diabaikan. Kuncinya mana? Pria itu mengulurkan tangan, tidak sabar. Suasana restoran hening mencekam. Semua mata tertuju pada Amanda. Bisik-bisik mulai terdengar. Katanya kaya raya, kok mobil ditarik? Duh, malu banget tuh. Saya nggak mau. Ini mobil saya. Amanda histeris. Mencoba mempertahankan gengsinya yang sudah runtuh. Tolong kooperatif, Bu. Atau kami panggil polisi atas tuduhan penggelapan aset jaminan fidusia. Kata polisi, membuat nyali Amanda ciut. Dengan tangan gemetar dan air mata yang mulai menetes karena malu yang tak tertahankan, ia merogoh tas mahalnya dan melempar kunci mobil itu ke atas meja. Ambil! Dasar orang miskin, teriak Amanda, mencoba terlihat marah padahal hatinya hancur lebur. Kedua pria itu pergi tanpa peduli pada makian Amanda. Amanda ditinggalkan di sana, di tengah tatapan mencemooh teman-teman sosialitanya. Ia tidak punya kendaraan untuk pulang. Ia harus memesan taksi online, sebuah kehinaan bagi Ratu, sepertinya. Namun, mimpi buruk Amanda baru saja dimulai. Sesampainya di rumah Pondok Indah, ia disambut oleh pemandangan yang lebih mengerikan. Pagar rumah mewah itu ditempeli stiker-stiker besar berwarna merah menyala bertuliskan, "Rumah ini dalam pengawasan bank." Di teras rumah, ibu mertuanya sedang duduk di lantai sambil menangis meraung-raung. Di sekelilingnya, barang-barang elektronik seperti TV layar datar 60 inci, home theater, hingga lukisan-lukisan mahal sedang diangkut keluar oleh sekelompok orang berwajah garang. Ini ada apa? Kenapa barang-barangku diambil? Jerit Amanda, berlari menghampiri ibunya Raka. Seorang pria berkemeja batik, pemimpin kelompok penagih itu, menghalangi Amanda. Ibu istri Pak Raka? Suami ibu punya utang pribadi ke bos kami sebesar 800 juta rupiah. Tempo pembayaran sudah lewat 2 bulan. Sesuai perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani suami ibu, aset bergerak di rumah ini jadi jaminan. 800 juta. Amanda membelalak. Kakinya lemas. Ia ambruk ke lantai marmer teras. Ibu Raka yang melihat Amanda datang, tiba-tiba bangkit berdiri. Wajah tuanya yang basah oleh air mata kini merah padam karena amarah. Ia menunjuk wajah Amanda dengan telunjuk yang gemetar. Ini semua gara-gara kamu, jerit Ibu Raka. Amanda ternganga. Kok aku, Bu? Iya, kamu. Kamu pembawa sial. Ibu Raka menjambak rambutnya sendiri frustrasi. Semenjak Raka nikah sama kamu, hidupnya hancur. Dulu waktu sama Maya, rumah ini tenang, rezeki lancar. Nggak pernah ada preman datang nagih utang. Kamu bisanya cuma habisin uang anakku buat beli tas, beli baju, jalan-jalan. Kamu lintah darat. Bu, jaga mulut ibu ya. Amanda yang sedang stres berat tidak terima disalahkan. Ia bangkit melawan. Ibu lupa siapa yang tiap bulan minta jatah arisan berlian? Siapa yang minta dibeliin kursi pijat 50 juta? Ibu juga nikmatin uang Raka. Jangan cuci tangan. Kurang ajar kamu. Dasar menantu durhaka. Harusnya Raka nggak pernah cerain Maya. Maya itu istri soleha, pembawa rezeki. Kamu itu cuma parasit cantik. Pertengkaran hebat pecah di halaman rumah itu, menjadi tontonan gratis bagi tetangga komplek yang selama ini muak dengan kesombongan keluarga itu. Caci maki, saling menyalahkan, dan air mata buaya tumpah ruah. Tidak ada lagi keanggunan, tidak ada lagi martabat. Yang tersisa hanya dua wanita serakah yang saling mencakar di atas reruntuhan istana pasir mereka. Sementara itu, di kantor PT Raka Abadi Sentosa, suasananya tak kalah menyedihkan. Listrik sudah diputus total oleh PLN. Ruangan itu gelap dan panas, hanya diterangi cahaya sore yang masuk dari jendela. Meja-meja staf kosong melompong. Karyawan sudah berhenti massal seminggu lalu setelah gaji mereka tak kunjung cair, dan mereka membawa serta laptop kantor sebagai jaminan gaji. Raka duduk sendirian di lantai ruangannya yang berantakan. Ia tidak berani pulang. Ia tahu apa yang terjadi di rumah.
Ponselnya ia matikan karena sudah tidak sanggup mendengar dering telepon dari ratusan nomor penagih. Kemeja Raka kusut, rambutnya acak-acakan, dan bau alkohol menguar dari napasnya. Di tangannya ada sebotol whisky murah yang tinggal separuh. Habis, semuanya habis. Racau Raka pelan. Matanya yang sembab menatap laci meja kerjanya yang terbuka setengah. Di sana, terselip di bagian paling belakang, sebuah bingkai foto kayu sederhana yang sudah berdebu. Tangan Raka gemetar meraih foto itu. Itu adalah foto 7 tahun lalu. Foto dirinya dan Maya di sebuah ruko kecil berukuran 3x3 meter. Kantor pertama mereka. Di foto itu, Raka memakai kaos oblong yang basah keringat, sedang mengangkat kardus barang. Di sebelahnya, Maya tersenyum lebar sambil memegang kalkulator dan buku catatan. Wajah Maya di foto itu polos, tanpa make-up, kulitnya sedikit kusam karena ikut panas-panasan, tapi matanya bersinar penuh harapan dan kebanggaan pada suaminya. Raka mengusap wajah Maya di foto itu dengan ibu jarinya. "Mei," bisiknya parau. "Dulu kita makan nasi bungkus berdua aja rasanya cukup. Dulu capek, tapi tidur nyenyak. Sekarang." Air mata Raka jatuh menetes ke kaca bingkai foto. Ia teringat betapa Maya selalu menjadi rempakem saat ia mulai ngebut tak terkendali. "Mas, jangan beli mobil baru dulu ya. Kita putar modalnya buat beli stok barang biar marin naik." "Mas, aku masak sendiri aja. Gak usah makan di luar. Uangnya ditabung buat DP rumah." Dulu Raka menganggap ucapan-ucapan itu sebagai bawelan yang membatasi kebebasannya. Ia merasa dikekang. Sekarang, ia baru sadar bahwa kekangan itu adalah sabuk pengaman yang menyelamatkannya dari kecelakaan fatal. Dan saat ia melepaskan sabuk pengaman itu demi kenyamanan sesaat bersama Amanda, ia justru terlempar keluar dari kendaraan yang melaju kencang. "Aku bodoh," isak Raka. "Aku raja yang bodoh. Aku membuang ratu yang membangun kerajaanku, demi seorang selir yang membakar istanaku." Raka menenggak sisa whiskinya hingga habis. Kepalanya berputar. Rasa takut akan hari esok mulai merayap naik. Besok bank akan menyita rumah. Besok polisi mungkin akan datang karena laporan penipuan cek kosong yang ia berikan ke vendor. Besok preman pinjol ilegal akan memburunya. Ia tidak sanggup menghadapinya. Ia tidak punya mental baja seperti Maya yang dulu selalu berdiri di depan saat ada masalah. Raka hanyalah pria manja yang bersembunyi di balik rok istrinya. Dan sekarang, saat rok itu tidak ada, ia telanjang menghadapi badai. Sebuah pikiran pengecut melintas di benaknya. "Lari," bisik setan di telinganya. "Pergi dari sini. Tinggalkan semuanya. Biar orang lain yang urus." Raka menatap foto Amanda di dinding, foto pernikahan mewah mereka. Tidak ada rasa cinta lagi di matanya. Hanya ada rasa muak dan takut. "Maaf, Manda. Kamu mau hidup mewah kan? Kamu nikmatin aja sisa kemewahan ini sendirian." Dengan langkah gontai namun tekad pengecut yang bulat, Raka mengambil tas ranselnya. Ia memasukkan beberapa lembar uang tunai terakhir yang ia punya, paspor, dan foto lama Maya. Ia meninggalkan kantor itu lewat pintu belakang, menghilang di telan kegelapan malam Jakarta, meninggalkan dua wanita yang ia cintai, untuk menghadapi serigala-serigala yang ia undang sendiri. Jarum jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Hujan deras mengguyur kota, seolah langit sedang menangisi nasib mereka yang tersesat. Di sebuah rumah sederhana namun asri di pinggiran kota, Maya sedang terlelap dalam tidur yang damai. Kamarnya rapi, beraroma vanila yang menenangkan. Tidak ada lagi mimpi buruk tentang tagihan atau bentakan suami. Sejak bercerai 6 bulan lalu, hidup Maya berubah drastis ke arah yang lebih baik. Bisnis konsultan keuangannya berkembang pesat. Banyak klien mantan suaminya yang diam-diam menghubungi Maya, meminta jasa konsultasi karena mereka tahu, otak, di balik kesuksesan Raka dulu adalah Maya. Maya kini punya tim kecil yang solid, tabungan yang bertambah, dan yang terpenting, ketenangan jiwa. Namun, ketenangan malam itu terusik oleh dering ponsel yang nyaring dari atas nakas. Maya mengerjapkan mata, meraih ponselnya dengan setengah sadar. Nomor tidak dikenal. Ia hampir mengabaikannya,
Tapi entah kenapa, hatinya merasa ada sesuatu yang mendesak. Dering itu terdengar putus asa. "Halo? Assalamualaikum." Sapa Maya dengan suara serak khas bangun tidur. Hening sejenak di seberang sana, hanya terdengar suara isak tangis yang tertahan, napas yang memburu, dan suara gedoran pintu yang keras di latar belakang. "Halo? Siapa ini?" ulang Maya, kini sepenuhnya terjaga. Mbak Maya." Suara itu bergetar hebat, diselingi tangisan histeris. "Tolong aku, Mbak, tolong aku." Maya mengenali suara itu. Suara yang 6 bulan lalu dengan angkuh mengusirnya dari rumahnya sendiri. Suara yang mengejek tas pasarnya. "Amanda?" tanya Maya. Nadanya datar namun waspada. "Iya, Mbak. Ini aku. Amanda." Jawab Amanda tersendat-sendat. "Mbak, tolong aku. Aku mohon. Aku nggak tahu harus telepon siapa lagi. Semua teman blokir aku. Ibu pingsan serangan jantung. Sekarang masih di IGD tapi aku nggak punya uang buat nebus obat." Maya duduk tegak di tempat tidurnya. Naluri kemanusiaannya tersentuh mendengar kabar tentang mantan ibu mertuanya. Meski wanita itu pernah menyakitinya. "Tenang dulu, Amanda. Tarik napas. Apa yang terjadi? Di mana Raka?" Tangisan Amanda semakin pecah. Terdengar memilukan. Raka kabur. Mbak, bajingan itu kabur." "Kabur bagaimana maksudmu?" "Dia pergi. Tadi malam dia nggak pulang. Ponselnya mati. Terus tadi sore, ada orang datang ke rumah sakit." Amanda terisak. Sulit bicara. "Mereka debt collector pinjaman online ilegal. Mbak, mereka bilang Raka punya utang 500 juta pakai namaku. Pakai KTP-ku." Maya terkesiap. Ia tahu Raka ceroboh, tapi ia tidak menyangka Raka senekat dan sejahat itu. Menggunakan identitas istri sendiri untuk utang rentenir adalah tindakan kriminal. "Mbak, mereka ngancam mau jual aku kalau utangnya nggak dibayar besok." Amanda berteriak histeris, ketakutan setengah mati. "Mereka kirim foto-foto seram. Mereka tahu aku di rumah sakit. Aku takut. Mbak, aku takut mati." "Lalu kenapa kamu telepon aku?" tanya Maya dingin. Fakta bahwa Amanda menghubunginya di saat seperti ini terasa ironis. "Raka ninggalin surat, Mbak," jawab Amanda. "Di laci lemari. Dia ninggalin surat buat aku. Isinya dia bilang dia nggak sanggup bayar. Dia bilang dia minta maaf. Dan dia tulis di situ, kalau kamu terdesak, hubungi Maya." Cuma Maya yang punya uang dan hati yang cukup bodoh untuk nyelamatin kita. "Dia pasti bantu kalau kamu nangis-nangis." Darah Maya mendidih. Bukan karena marah pada Amanda, tapi karena jijik pada Raka. Pria itu benar-benar pengecut sejati. Bahkan di saat terakhir, saat ia lari dari tanggung jawab, ia masih mencoba memanfaatkannya. Raka menjadikan Maya sebagai sekoci penyelamat, terakhir tanpa rasa malu sedikit pun. Ia melempar istri barunya ke kandang singa, lalu memberi petunjuk arah ke rumah mantan istrinya agar dimangsa juga. "Bajingan," desis Maya pelan. "Mbak Maya, tolong." Amanda memohon. Suaranya makin lemah. "Aku tahu aku salah. Aku jahat sama Mbak. Aku minta maaf. Mbak, aku cium kaki Mbak kalau perlu. Tapi tolong pinjami aku uang buat bayar preman ini. Atau setidaknya buat bayar rumah sakit ibu. Raka bawa kabur sisa perhiasanku juga. Aku bener-bener nol. Mbak, aku mau mati rasanya." Maya terdiam. Di dalam benaknya, berputar kenangan pahit saat Raka dan Amanda menghinanya di ruang konseling. Kamu itu kalkulator berjalan, membosankan. Kenangan saat ibu mertuanya menyindirnya di media sosial. Secara manusiawi, ia kasihan. Tapi secara logika yang selama ini Raka benci, membantu mereka adalah tindakan bunuh diri finansial. Utang 500 juta ke rentenir ilegal itu lubang tanpa dasar. Jika dibayar sekali, mereka akan memeras lagi. Maya menarik napas panjang.
Ia sudah bukan lagi istri penurut yang bisa dimanipulasi dengan air mata. Ia adalah wanita merdeka. Amanda, panggil Maya. Suaranya tenang, berwibawa, seperti seorang ratu yang sedang menjatuhkan titah. Iya, Mbak? Mbak mau bantu kan? Mbak mau transfer? Tanya Amanda penuh harap. Dengarkan aku baik-baik, kata Maya tegas. Dulu Raka bilang aku ini cuma kalkulator berjalan, kan? Nah, sekarang kalkulatorku sudah menghitung. Maya memberi jeda sejenak, membiarkan kalimatnya meresap. Masalah kalian ini bukan beban operasional yang harus aku tanggung. Dalam neraca kehidupanku, kalian sudah masuk dalam kategori aset beracun yang sudah kuhapus bukukan. Uritov. Membantu kalian menebus utang judi kehidupan Raka itu bukan sedekah. Amanda. Itu adalah investasi bodoh. Dan aku tidak pernah melakukan investasi bodoh. Mbak, tega banget. Bisik Amanda. Tak percaya harapannya dipatahkan begitu saja. Bukan tega, tapi realistis. Raka menjebakku untuk jadi pahlawan kesiangan supaya dia bisa lari dengan tenang. Aku tidak akan membiarkan dia menang 2 kali, lanjut Maya. Saran saya sebagai sesama wanita, lapor polisi sekarang juga atas tindakan penyalahgunaan identitas dan KDRT psikis. Minta perlindungan hukum. Jangan bayar rentenir itu sepeser pun, karena itu ilegal. Tapi aku takut. Ketakutan adalah harga yang harus kamu bayar untuk ambisimu. Amanda, kamu ingin jadi ratu di istana Raka, kan? Sekarang istananya runtuh. Seorang ratu harusnya bertahan di runtuhan itu, bukan lari minta tolong ke pengasingan mantan ratu yang sudah dibuangnya. Mbak Maya. Maaf, Amanda. Saya harus istirahat. Besok saya ada meeting dengan investor untuk ekspansi bisnis saya. Selamat malam. Maya mematikan sambungan telepon itu. Tangannya sedikit gemetar, tapi hatinya lega luar biasa. Ia tidak merasa bersalah. Ia merasa adil. Detik berikutnya, Maya melakukan tindakan terakhir untuk melindungi dirinya. Ia memblokir nomor Amanda. Ia juga menghubungi pengacara pribadinya, mengirim pesan singkat meski dini hari. Pak, tolong siapkan proteksi hukum. Mantan suami saya terjerat pinjol ilegal dan mungkin menyangkut pautkan nama saya. Pastikan mereka tidak bisa menyentuh aset saya. Maya meletakkan ponselnya kembali ke nakas. Di luar, hujan masih turun deras, tapi di dalam kamar itu, Maya merasa hangat. Ia menarik selimutnya kembali. Selamat menikmati karma, Raka, Amanda. Bisiknya sebelum memejamkan mata. Tuhan itu maha adil, dan kalkulatornya tidak pernah salah hitung. Jauh di sana, di lorong rumah sakit yang dingin, Amanda menjatuhkan ponselnya ke lantai. Ia meraung, menangis sendirian di antara tatapan iba dan jijik perawat yang lewat. Di sampingnya, pintu ruang IGD tertutup rapat, menyembunyikan ibu mertua yang kritis karena ulah anak kesayangannya sendiri. Raka entah di mana, mungkin sedang meringkuk kedinginan di terminal bus atau stasiun, memulai hidup sebagai buronan yang hina. Malam itu menjadi saksi bisu, bahwa roda kehidupan telah berputar sempurna. Yang di atas terhempas ke tanah, dan yang di bawah telah terbang tinggi menggapai bintangnya sendiri. Pagi itu, langit Jakarta tampak cerah, kontras dengan badai yang baru saja menghancurkan kehidupan Raka dan keluarganya semalam. Maya duduk di ruang konferensi kantor pengacaranya, Pak Johan, sambil menyesap teh hangat. Wajahnya tenang, tidak ada jejak kurang tidur meski semalam ia menerima telepon yang mengguncang jiwa. Jadi, bagaimana posisinya, Pak? Tanya Maya sambil meletakkan cangkir tehnya. Pak Johan membuka berkas tebal di hadapannya. Ibu Maya, langkah ibu menghubungi saya semalam sangat tepat. Pagi ini, kami sudah memverifikasi bahwa ada 7 aplikasi pinjaman ilegal yang mencoba mengakses data kontak darurat Raka, dan beberapa di antaranya mencoba mengaitkan nama ibu karena pernah ada riwayat satu alamat. Maya mengangguk pelan. Lalu, kami sudah bergerak cepat.
Kami mengirimkan somasi dan pemberitahuan hukum kepada semua pihak terkait bahwa ibu sudah resmi bercerai 6 bulan lalu dan tidak memiliki hubungan finansial apapun dengan saudara Raka maupun istrinya, Amanda. Harta Gonogini sudah putus. Jadi, secara hukum, aset ibu aman. Mereka tidak bisa menyentuh sepeser pun uang ibu untuk melunasi utang Raka. Jelas Pak Johan tegas. Maya menghela napas lega. Benteng pertahanannya kokoh. Terima kasih, Pak. Saya hanya tidak ingin kerja keras saya dan tim saya terganggu oleh masalah yang bukan perbuatan kami. Tentu, Bu. Itu hak Ibu. Oh ya, ada satu kabar lagi dari rekan saya di kepolisian. Tambah Pak Johan dengan nada prihatin. Apa itu? Pagi ini, Amanda diamankan oleh pihak berwajib di rumah sakit. Ternyata mobil yang dia pakai itu mobil bodong yang surat-suratnya dipalsukan oleh Raka. Lea Singh melaporkan penggelapan, dan karena Amanda yang memegang unitnya saat ditarik, dia yang kena getahnya. Ditambah lagi, para penagih utang membuat keributan di lobi rumah sakit hingga polisi turun tangan. Amanda sekarang histeris di kantor polisi, mengaku sebagai korban penipuan suaminya sendiri. Maya terdiam sejenak. Ia membayangkan Amanda, wanita yang dulu begitu angkuh memamerkan tas mewahnya, kini duduk di kantor polisi dengan baju kusut, diperiksa sebagai saksi sekaligus terduga pelaku penggelapan ringan. Dan Raka? Tanya Maya. Raka resmi masuk daftar pencarian orang, DPO, untuk kasus penipuan cek kosong ke vendor dan pemalsuan dokumen identitas istrinya. Dia menghilang tanpa jejak. Kemungkinan besar kabur keluar pulau dengan sisa uang tunai yang dia bawa. Dia buronan sekarang, Bu. Maya memandang keluar jendela gedung tinggi itu, menatap hiruk-pikuk kota di bawah sana. Ia teringat Raka yang dulu gagah, yang selalu ingin terlihat seperti raja. Kini, sang raja telah menjadi tikus got yang lari dari kejaran kucing. Kasihan, gumam Maya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Ibu mau membantu mereka? Kami bisa aturkan mediasi jika ibu berniat meringankan beban. Tawar Pak Johan hati-hati. Maya menoleh cepat. Tatapannya tajam namun bibirnya menyunggingkan senyum tipis yang dingin. Senyum seorang ratu yang tahu persis harga sebuah pengkhianatan. Tidak, Pak Johan. Tolak Maya tegas. Seperti yang saya bilang semalam. Ini bukan beban saya. Saya sudah memberikan tahun-tahun terbaik saya untuk melayani dan memperbaiki hidup Raka. Tapi dia membalasnya dengan penghinaan. Jika saya membantu mereka sekarang, saya tidak sedang berbuat baik, saya sedang membiarkan diri saya diinjak lagi. Maya berdiri, merapikan blazernya yang elegan. Biarkan hukum berjalan. Biarkan mereka belajar bahwa setiap pilihan ada harganya. Saya punya perusahaan yang harus saya urus, dan karyawan yang menggantungkan hidup pada saya. Itu prioritas saya. Baik, Bu Maya. Keputusan yang sangat bijaksana. Puji Pak Johan. Maya berjalan keluar dari kantor pengacara itu dengan langkah mantap. Ia tidak menoleh ke belakang. Di tangannya ada ponsel yang terus bergetar menampilkan notifikasi dari nomor-nomor tak dikenal. Mungkin keluarga Amanda atau kerabat Raka yang mulai panik, tapi Maya tidak peduli. Ia menekan tombol silent, masuk ke dalam mobilnya, dan melaju menuju kantor barunya. Hari itu, Maya menandatangani kontrak kerjasama dengan 2 klien besar. Bisnisnya meroket. Sementara di belahan kota lain, Amanda sedang menangis meraung-raung di balik jeruji besi sementara, dan Ibu Raka terbaring lemah di bangsal rumah sakit kelas 3 tanpa ada yang menjenguk. Sang ratu telah memilih untuk menyelamatkan kerajaannya sendiri, dan membiarkan mereka yang membakar jembatan hanyut terbawa arus sungai yang mereka ciptakan. 2 tahun kemudian, sebuah majalah bisnis terkemuka, Businesswoman Indonesia, memajang wajah seorang wanita di sampul depannya. Wanita itu tampak anggun dengan balutan busana kerja modern, rambutnya tertata rapi, dan senyumnya memancarkan aura kecerdasan serta ketenangan. Judul besar di samping fotonya berbunyi, Maya Anindya, dari ibu rumah tangga menjadi ratu konsultan keuangan. Di dalam artikel tersebut, Maya diceritakan sebagai sosok inspiratif yang berhasil membangun firma konsultan keuangan dari nol pasca perceraiannya. Perusahaannya kini menangani ratusan UMKM dan beberapa korporasi besar.
Maya terlihat lebih cantik, lebih muda, dan jauh lebih bahagia daripada saat ia masih menjadi istri, bayangan, Raka. Ia sering diundang menjadi pembicara seminar, mengajarkan wanita untuk melek finansial dan mandiri. Namun, nasib berbeda dialami oleh tokoh-tokoh masa lalunya. Di sebuah kota kecil di pesisir Jawa, jauh dari gemerlap Jakarta, seorang pria kurus dengan kulit terbakar matahari sedang memanggul karung beras di sebuah pasar induk. Pria itu tampak jauh lebih tua dari usianya. Rambutnya mulai memutih dan tidak terurus. Giginya kuning karena rokok murah. Itu adalah Raka. Mantan bos besar yang dulu makan di restoran Bintang 5, kini bekerja sebagai kuli panggul serabutan. Ia hidup di kos-kosan sempit berukuran 2x3 meter. Berbagi kamar mandi dengan 5 orang lain. Raka tidak berani kembali ke Jakarta. Ia hidup dalam ketakutan, selalu menunduk jika berpapasan dengan polisi, takut masa lalunya sebagai buronan terkuak. Setiap malam, ia makan nasi bungkus seadanya sambil menatap layar TV di warung makan, kadang melihat wajah Maya muncul di berita. Saat melihat Maya di layar kaca, dada Raka sesak oleh penyesalan yang teramat sangat. Ia membuang berlian demi memungut batu kali. Ia membuang wanita yang tulus demi wanita yang hanya mencintai uangnya. Kini, ia sadar bahwa mahkota yang dulu ia banggakan hanyalah ilusi. Tanpa Maya, ia hanyalah pria biasa yang tak berdaya. Sementara itu, Amanda kembali ke rumah orang tuanya di pinggiran kota dengan membawa aib. Ia diceraikan secara gaib oleh Raka yang kabur. Semua barang mewahnya sudah disita. Tas-tas brandednya dijual murah untuk menutup sebagian utang yang diatasnamakan dirinya. Meski masih menyisakan cicilan yang harus ia bayar dengan bekerja sebagai tenaga admin di sebuah toko kelontong, pekerjaan yang dulu sangat ia hina. Amanda tidak lagi modis. Wajahnya terlihat lelah dan kusam. Teman-teman sosialitanya sudah lama memblokirnya. Setiap kali ia melihat postingan kesuksesan Maya di media sosial, lewat akun palsu karena akun aslinya diblokir, Amanda hanya bisa menggigit bibir menahan cemburu dan malu. Ia sadar, ia hanyalah perhiasan palsu yang luntur saat terkena air hujan. Sementara Maya adalah emas murni yang makin digosok makin berkilau. Dan ibu mertua? Wanita tua itu kini menghabiskan hari-harinya di sebuah panti jompo sederhana. Rumah dan asetnya habis dijual untuk membayar utang Raka dan biaya pengobatan jantungnya. Ia kesepian. Tidak ada menantu yang datang membawakan buah atau memijat kakinya seperti yang dulu Maya lakukan. Anak kebanggaannya, Raka, tidak pernah berkabar. Menantu kesayangannya, Amanda, sibuk mengurus nasibnya sendiri dan menyalahkan ibu atas segalanya. Terkadang, saat duduk sendirian di taman panti, ibu menangis memanggil nama Maya. Tapi penyesalan selalu datang terlambat. Pintu maaf mungkin masih ada di hati Maya. Tapi pintu kesempatan untuk kembali sudah tertutup rapat dan terkunci ganda. Pesan moral. Istri yang baik dan tulus adalah rezeki yang tak ternilai dari Tuhan. Dia adalah tiang penyangga yang kokoh saat badai datang. Dan manajer terbaik yang menjaga hartamu tetap berkah. Jika kau membuangnya demi kesenangan sesaat atau karena silau oleh kemewahan fisik wanita lain, sesungguhnya kau sedang menghancurkan pondasi hidupmu sendiri. Kau tidak hanya membuang istrimu, tapi kau membuang rezekimu, kehormatanmu, dan masa depanmu. Hargailah siapa yang menemanimu saat mendaki, karena dialah yang akan menggenggam tanganmu agar tidak jatuh saat kau berada di puncak.